Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan, mengatur serta melihara kita. Salawat dan salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari sebuah budaya jahiliyah menuju sebuah peradaban. Sahabat, kita telah melewati Ramadan yang panjang dan telah sampai pada bulan Syawal. Ternyata di bulan Syawal ini menyimpan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Maka hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW di bulan Syawal. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada 7 Syawal tahun ketiga Hijriyah. Perang ini terjadi setelah perang Badar, terjadi di Bukit Uhud antara 700 pasukan muslim melawan 3000 pasukan kafir Quraisy. Dalam perang ini Rasulullah SAW menempatkan 50 pasukan pemanahnya di atas Bukit Ainain. Untuk apa? Untuk menjaga pasukan-pasukan kavaleri dan infanterinya dari atas. Sebelum berperang Rasulullah SAW berpesan, apabila kalian melihat kemenangan kaum muslim, maka kalian harus tetap berada di atas. Begitu pula ketika kalian melihat kekalahan kami, maka kalian harus tetap berada di atas. Akhirnya perang terjadi dan kaum muslim mendominasi peperangan. Mereka bahkan memukul mundur pasukan Quraisy saat itu. Pasukan Quraisy lari terbirit-birit melewati lembah di Bukit Uhud. Akhirnya pasukan muslim yang melihat kemenangan di depan mata, mereka yang berada di atas mulai turun sambil memunguti harta-harta rampasan perang. Melihat hal itu, Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir dan membawa pasukan Quraisynya mengintari Gunung Uhud untuk menyerang balik pasukan-pasukan muslim saat itu. Pada akhirnya pasukan muslim terpukul. Bahkan Rasulullah SAW tanggal gigi gerahamnya di sini. Begitu pula pamannya Hamzah yang wafat di perang Uhud. Nah, maka banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah peristiwa. Karena seorang muslim sepatutnya adalah mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah terjadi di masa lampau. Pelajaran yang kita ambil adalah kesabaran serta ketaatan. Ketaatan kita kepada pemimpin tentang sebuah kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan. Begitu pula kesabaran. Kesabaran dalam ketaatan itu diperlukan sekali. Itulah yang akhirnya menjadi kunci kemenangan, sebagaimana telah dicontohkan pada perang Badar, di mana 300 pasukan muslim bisa memukul mundur 1000 pasukan kafir saat itu dengan izin Allah. Nah, mungkin demikian pembahasan kita pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hidup itu atas kehendak yang Maha menghidupkan. Hidup itu tiada hidup tanpa menghendaki kehendak yang Maha menghidupkan. Hiduplah di kehidupan para penghidup kehendak yang Maha menghidupkan. Hiduplah untuk kehidupan yang akan dihidupkan oleh yang Maha menghidupkan. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah-salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.